Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 12 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dipilih Sebelum Terlahir. Firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 4 sampai dengan kelima. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami adalah pribadi-pribadi yang Tuhan istimewakan. Dan biarlah kami hidup pun secara istimewa di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Karena kalau kita membaca dalam Efesus 1 ayat keempat sampai kelima, maka kesimpulan dari kedua ayat ini, kita sudah dipilih sebelum terlahir. Kita sudah direncanakan sebelum terlahir. Kita sudah dibentuk di dalam karya dan rencananya Allah sebelum terlahir. Betapa istimewanya setiap kita masing-masing. Sekalipun secara istimewa kita bukan karena kelebihan kita, tapi Tuhan mengistimewakan kita. Kalau kita berbicara tentang ada orang yang istimewa, berarti kita tidak punya sumbangsi apapun kepada yang bersangkutan. Karena dia menjadi istimewa dari perjuangannya sendiri. Karena dari perbuatannya sendiri. Kalau kita hubungan antar manusia. Tetapi kalau manusia, Allah dengan manusia, maka manusia menjadi istimewa karena semuanya itu adalah pemberian Allah, anugerah dan kasih Allah. Kita menjadi istimewa sebagai dibentuk sebagai manusia yang punya kelebihan dari makhluk yang lainnya. Berarti kita adalah istimewa. Kalau kita melihat dari penciptaan seluruh prosesnya, maka yang paling istimewa siapa? Manusia. Dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tidak ada makhluk manapun yang diciptakan oleh Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi hanya manusia. Kalau kita diciptakan sebagai istimewa, seringkali yang membuat kita merusak keistimewaan itu adalah diri kita sendiri, termasuk Adam dan Hawa, termasuk kemudian semua proses perbuatan dosa yang terjadi dari abad ke abad sepanjang sejarah manusia, dari catatan Alkitab, dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, sampai kini, bahkan sampai kepada proses waktu yang panjang ke depannya, sebelum Tuhan datang kedua kali dan mengadili seluruh isi alam semesta ini. Tetapi Tuhan menjadikan kita sebagai pribadi yang istimewa. Kalau kita sudah direncanakan sebagai yang istimewa, yang digambarkan pada kedua ayat ini, apa yang menyebabkan kita disebut sebagai istimewa? Karena kita dari semula sudah ditentukan di dalam Kristus Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Kita sudah ditentukan untuk menjadi anak-anaknya, bukan menjadi anak kegelapan, tapi anak-anak milik Kristus, anak-anak terang, anak-anak penebusan, anak-anak yang menerima janji Abraham, Ishak dan Yakub, anak-anak yang mendapatkan berkat yang terbaik yang Allah siapkan kepada setiap kita masing-masing. Sehingga sikap pertama yang perlu kita tunjukkan sewaktu Tuhan sudah menjadikan kita dipilih sebelum terlahir, diistimewakan, maka biarlah kita menjadi pribadi-pribadi di dalam hidup pun adalah hidup secara istimewa. Bagaimana secara istimewa? Yang pertama, arti istimewa, kalau dengar dari kaitan yang saya jelaskan, adalah hidup dalam kebenaran, tidak di dalam dosa, tidak di dalam keburukan, tidak di dalam kecacatan, tapi kita menjadi orang yang cemerlang di hadapan Allah, menjadi orang yang bersinar, menjadi terang, menjadi garam. Sewaktu kita sudah mendapatkan semua yang terbaik, yang teristimewa dari Allah yang maha luar biasa, maka hidup kita, tatkala hidup kita kemudian semaunya, hidup kita di dalam dosa, hidup kita tidak menjunjung akan status yang sudah dipilih oleh Allah sebagai anak-anak Dia, anak-anak terang, anak-anak Kristus, tapi kita hidup kemudian melakukan perbuatan dosa, melakukan kehidupan yang menyimpang, kehidupan yang melanggar kebenaran firman Allah, maka kita sudah merusak keistimewaan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, kita itu istimewa. Oleh sebab itu, karena kita sudah dipilih sebelum terlahir, sudah direncanakan sewaktu terlahir kita menjadi anak-anak Allah. Selain hanya sebagai status sebagai anak Allah, Allah sudah melengkapi kita dengan berbagai macam hal yang indah. Setiap kita masing-masing diberikan karunia, setiap kita masing-masing mendapatkan anugerah yang secara umum semua kita dapat, sinar matahari, nafas, tubuh yang ada pada diri kita. Tapi Tuhan juga memberikan keistimewaan
dengan berkat-berkat rohani di aspek-aspek yang lain, yang setiap orang tentu ada berkat yang spesifik dari Allah, yang satu dengan yang lain ada yang sama, namun juga ada yang berbeda. Ada orang yang dianugerahi kekayaan, tapi ada orang yang dianugerahi kecerdasan, ada orang yang dianugerahi oleh karakter, ada orang yang dianugerahi oleh hati yang murah hati. Mungkin hidupnya tidak kaya, tapi dia murah hati. Setiap kita berarti apa? Istimewa, punya kelebihan keunikan. Dan itu digambarkan di dalam 1 Korintus pasal 12. Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggotanya. Setiap kita istimewa. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau Tuhan sudah mengistimewakan kita, Tuhan sudah memilih kita sebelum terlahir, baiklah kita menghargai seluruh kehidupan ini. Dengan cara yang pertama, jangan hidup di dalam dosa. Yang kedua, hiduplah di dalam kebenaran. Bagaimana Tuhan dimuliakan lewat seluruh hidup kita. Kata-kata kita pun terucap dengan istimewa. Mata kita pun melihat dengan istimewa. Kehidupan kita pun menjadi kehidupan yang istimewa, yang memberkati, yang memuliakan Allah. Kemanapun kita hadir, seperti sungai yang mengalir, yang kemudian memberikan kesejukan kepada tanah-tanah yang gersang, jiwa-jiwa yang gesang. Kehadiran kita istimewa, yang memberikan semangat buat mereka yang remuk jiwanya, yang patah semangat, yang hilang harapan. Kehadiran kita membawa sebuah kehidupan yang lebih berarti kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka kehidupan kita juga menjadi istimewa. Tak kala kita kemudian diberikan oleh Tuhan, diberkati kemajuan, kesuksesan, kita tidak menjadi sombong, tetapi kita memiliki pribadi yang rendah hati dan selalu sadar, aku bukan siapa-siapa dan aku bukan apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Maka kita sudah punya karakter yang istimewa. Sahabat seperjalanan, jadilah pribadi yang istimewa. Bukan karena paras yang cantik, wajah yang tampan, badan yang tinggi, ataupun kemudian segala macam kemegahan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kita menjadi istimewa setelah kita dipilih sebelum terlahir menjadi anak-anaknya. Kita benar-benar hidup sebagai anak-anak terang. Kita benar hidup sebagai anak-anak Kristus. Kita benar hidup sebagai anak-anak yang sudah mengalami penebusan, yang sudah dilepaskan dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dan kita menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang istimewa, mencintai kita secara istimewa, menjaga, melindungi, memberkati kita secara istimewa. Kalau kemudian kita hidup dengan secara sembarangan dan serampangan, maka kita tidak menghargai seluruh kebaikan Allah yang sudah nyatakan kepada kita. Mari sahabat seperjalanan, berjuanglah menjadi pribadi-pribadi istimewa di hadapan Allah. Karena Allah sudah memilih kita sebelum terlahir, memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tidak ada kehidupan yang kebetulan, tapi seluruh kehidupan yang dialami oleh setiap sahabat seperjalanan adalah kehidupan istimewa. Dan temukanlah rencana rancangan Allah di dalam hidup kita, dan kita menjalani rancangan kehendak Allah secara benar, secara sungguh-sungguh, dan secara setia di hadapan Tuhan. Sampai satu hari kelak nanti kita bertemu dengan Tuhan, kita boleh berkata, Bapa dalam surga, kami sudah melaksanakan seluruh kehidupan kami secara istimewa, sebagaimana Tuhan sudah memberikan semua hal yang istimewa dalam hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.